Akhir pekan ini akan ditutup oleh satu match yang sangat-sangat istimewa juga enggak, spesial juga enggak, karena yang bikin ini menarik hanya derby dari salah satu kecamatan di Inggris yaitu Manchester, antara Manchester City melawan Manchester United di laga Community Shield yang akan dibahas di sini di Halftime Break bersama gue Dave Revli, bersama partner siaran gue seperti biasa ada Mas DJ. Gue kasih pantun dulu, Boleh, silakan. Ke klinik Natasha di waktu petang. Cakep. Motor menderu di arah balik. Ganteng. Ya kan? Ke klinik Natasha di waktu petang. Cakep. Motor menderu di arus balik. Iya kan? Iya. Dengan luar biasa, gue ucapkan selamat datang Oke. untuk musim baru Premier League. Cakep. Yeah. Ternyata itu ujungnya. Gue kira dia harus motor balik ujungnya. Gue nungguin. Enggak, kebetulan klinik Natasha di Cibubur tuh di seberang rumah gua tuh. Jadi kalau balik gitu. tuh suka ada motor. Tapi gini, Dev. Lu kan tadi buka ya. Iya, Kan iya, gini kan, ini Premier League mau buka. Iya. Musim baru mau dimulai. Musim baru akan musim dimulai. 2024-2025. Iya betul. Salah satu tanda bahwa musim baru itu mau dimulai adalah laga di Community Shield. Yang mempertemukan antara juara Premier League musim lalu dengan juara FA Cup musim lalu. Ya kan? Tadi kan lu bilang ya, ini sebenarnya nggak penting-penting amat gitu. Lu bilang kan kayak gitu kurang lebih ya laga ini kan? Karena bukan di liga, karena bukan di turnamen lokal, bukan di turnamen Eropa juga. Tapi gue mau kasih gitu tahu, buat fans Arsenal, Community Shield tahun lalu ini penting jadinya. Di saat Manchester City juara Premier League, Manchester United dapat trofi FA Cup, Liverpool dapat Carabao Cup, Chelsea dapat hikmahnya gitu kan. Arsenal masih bersyukur, dia bisa bilang, gue dapat trofi Community Shield, gue menang adu penalti lawan Manchester City. Nah, jadi barangkali buat Manchester United itu laga penting, iya kan? Itu laga penting besok malam Minggu tuh, iya kan, lawan Manchester. Ya barangkali musim yang akan datang nggak terselamatkan kalau dia juara kan. Kayak seperti kemarin dia menang FA Cup kan, akhirnya dapat gelar kan, dapat gelar seperti itu. Jadi ini laga ya meskipun barangkali mungkin tidak 100% semua pemain memberikan ya ini baru dimulai ya start ininya. Tapi tetap menurut gue sebuah laga yang menarik. Ya. Mengingat pertemuan dua tim di kecamatan Manchester yang lo bilang tadi, ya kan? Manchester City dan Manchester United. Mereka kan kemarin menutup musim di FA Cup di final ya kan? Iya. Dan mereka yang memulainya juga di musim yang akan datang. Sekarang di Community Shield mereka ketemu seperti itu. Oke, tapi jadi jangan remehkan trofi ini karena kadang-kadang di akhir musim ini bisa jadi penghibur buat para fans ya kan ya gitu ya. Iya nggak? Fans Arsenal. Iya, tadinya juga fans Arsenal sudah ngarep gitu kan, karena kan dia pengen City yang juara FA, jadi yang akan bermain di Community Shield ini runner up dari IPL gitu. Kayak musim lalu kan, Manchester City ketemu Arsenal karena Arsenal jadi runner up. Kenapa? Karena treble winnersnya Manchester City kan, sehingga ketemunya gitu. Arsenal. Ya tapi mudah-mudahan untuk Arsenal bisa menemukan juara-juara di tempat lain lah ya gitu. Jadi untuk Community Shield ini khusus untuk MU sama City. Nah, kalau lihat persiapannya, gue pengen ke MU dulu nih, karena yang menarik dari MU nih beberapa pemain setelah melakukan pre-season kemarin, beberapa sudah ada yang cedera seperti Højlund, Marcus Rashford, dan pemain baru yang dibeli dengan harga 60 juta euro kalau gue nggak salah, itu ada Leny Yoro gitu. Itu kalau beli langsung cedera gitu ada barang kembali nggak sih maksudnya? ada cashback atau ada refund gitu. Atau nggak jadi gitu, ada nggak sih? Nggak ada lah gitu. Belum apa-apa udah cedera 3 bulan ya gede. Kalau si Leny Yoro itu 6 bulan. 6 bulan. 3 bulan itu 4 bulan itu si Højlund. Oh Allah. 3 bulan apa 3 atau 4 minggu gitu kalau iya itu. Gitu kan. Pokoknya Yoro lebih lama, Højlund yang sebulanan lah. Si Højlund itu gitu cederanya. Nah, kalau untuk Marcus Rashford ini gue sih belum nemuin update ya, mungkin udah ada, kalian bisa cek di sosial media gitu, cuman kalau gue belum nemu updateannya kalau si Marcus Rashford ini cederanya berapa lama, dan nggak tahu nih nanti di Community Shield udah bisa main sama apa belum gitu. Nah, kalau lihat persiapan MU sendiri tadi, pemain yang cedera udah disebut, dan beberapa pemain sisa dari
Manchester United ini kan ada yang belum balik kan, seperti backnya tuh Lisandro Martinez Belum balik. Luke Masih Shaw juga euforia belum juara. kelihatan, Ah, masih Luke Shaw euforia belum juara. kelihatan. Terus Diogo Dalot juga kayaknya belum balik juga belum. gitu. Nah, lo ngeliatnya dari pemain yang udah ada nih selama pre-season kemarin yang dimainkan oleh MU melawan City kemarin, gimana lo ngeliatnya? Ya kalau sekali lagi kalau ngomongin pre-season gue nggak bisa jadiin patokan lah ya. Iya, Dan itu gue udah nggak pasti. tahu nanti Ten Hag akan mainkan siapa di Community Shield. Tapi beginilah, ini buat Manchester United ini kan kesempatan Iya. untuk dapat trofi. Ya Manchester City juga, walaupun pemenang trofi ini nggak dapat tiket apapun Tapi ke Eropa. ya nanti di sini dibahas. Iya nih. kan. Tapi gue kasih tahu deh, sepanjang sejarah Mm-mm. Manchester United itu pernah kalah 4 kali beruntun di ajang Community Shield, Oke. ya. Dan Manchester City ini udah 3 kali nih di 3 musim terakhir. Ya itu maksud gue yang pengen gue Iya kan? bilang tadi. Mereka kalah terus kan, Heeh. sama Arsenal, sama Leicester Leicester. City, sama Liverpool, Iya. dikalahkan. Jadi kalau Manchester United bisa mengalahkan Manchester City, sama tuh rekornya tuh 4 kali kalah di Community Shield. Yang buat gue sekali lagi, meskipun ini ajangnya Community Shield, gue yakin Erik ten Hag tetap akan serius. Paling tidak dia kan bisa tahu, ya kan? Oh ternyata menghadapi Manchester City, walaupun dia tahu juga Manchester City hari itu pasti belum full speed, ya kan? Iya. Ya pasti. Yang penting bisa dapat skemanya mau seperti apa bermainnya, mereka bisa dapat. Ya ini sebenarnya ajang manasin mesin juga sih kalau menurut gue ya. Cuma ya di Wembley dan ada trofi yang bisa diangkat kalau menang kayak gitu. Ya kan? Dan kalau buat Manchester City juga, Guardiola kan kalau beneran jadi musim terakhirnya dia, ya sebisa mungkin kan dia Sebisa mungkin, semua ajang yang diikutin bersama Manchester City kan dia pengen sabet semuanya. Terakhir juara Community Shield dia kan tahun 2019 ya. Maksudnya Manchester City 2019 dan itu bersama Guardiola waktu itu kan. Ngalahin Liverpool kalau nggak salah, ngalahin Liverpool adu penalti. Jadi ya nggak ada salahnya sih untuk menang dan ngetes pemainnya gitu. Gue nggak ngerti apakah ya kalau di Manchester United masih belum bisa dapat bayangan gue ya sebenarnya pemainnya seperti apa. Kalau Lisandro Martinez kayaknya berat ya kalau untuk main di. Iya. Kalaupun dimainkan juga kayaknya ya belum fit, match fitness dia belum fit dan belum ketemu aja ritme yang benar ya kan. Abis juara Copa America kan, terus mungkin liburan dan lain-lain ya mungkin seperti itu kalau menurut gue. Iya, berarti ya kalau untuk MU sendiri sih gue ngelihatnya ya dia nggak akan jauh beda dengan apa yang dia tampilkan di pre-season sih sebenarnya gitu. Karena yang di episode sebelumnya gue kan juga udah bilang gitu untuk MU itu sendiri, maksudnya cara bermain MU nih udah at least dia patternnya atau apa yang diinginkan Ten Hag nih udah kelihatan gitu. Cuman kan emang masalah dari MU itu sendiri end produknya gitu loh, finishingnya gitu loh. Karena memang waktu kemarin lawan Liverpool aja kan emang kalah dari Liverpool karena nggak ada yang bisa nyetak gol kan, mandul tumpul semuanya. Iya, nggak efektif gitu loh. Berapa kali Mason Mount terus berapa kali pemain yang lain juga gitu, cetak peluang yang cukup berbahaya juga gitu. Nah, tapi kalau gue ngelihat di sini justru gue mengunggulkan MU di sini gitu. Karena pure murni dari pemain-pemainnya aja gitu loh. Maksudnya beberapa pemain yang diturunkan oleh MU ini ya memang sebagian besar itu pemain cadangan di musim lalu ya, seperti Mason Mount, terus juga Lindelof musim lalu nggak main gitu, terus ada Johnny Evans, Wan-Bissaka gitu. Maksudnya bukan pemain inti lah gitu. Paling cuman siapa yang bisa gue bilang pemain inti, yang nggak ada juga kan. McTominay, Casemiro mungkin. Iya. Itu aja gitu pemain intinya gitu. Jadi dari segi pemain aja sih gue mengunggulkan MU gitu loh. Makanya nah kalau dari sisi Manchester City-nya kan seperti yang udah kita bahas di episode sebelumnya juga, yang ketika melawan Chelsea gitu pemainnya ini bukan pemain inti gitu. Pemain intinya belum pada balik semua gitu. Nah, kalau lu ngelihatnya gimana nih untuk persiapan di City kan? Mungkin tadi lu udah sedikit singgung kalau ini musim yang terakhir Pep gitu. Jadi ya gimana pun caranya Pep ingin mempersembahkan
yang terbaik dengan sebanyak mungkin menyabet- trofi kan, jangan sampai kayak menyapu Klopp bersih semua Iya, trofi gitu. Betul, jangan sampai kayak Klopp musim lalu sama Liverpool kan terakhir cuma dapat piala Carabao. Carabao kan, piala Ciki. Tapi gini lah, sebenarnya kalau Manchester City menjelang laga Community Shield, ada positifnya adalah Erling Haaland panas bos buat nyetak gol. Yang which is di FA Cup dia kemarin waktu lawan MU kan dia gagal. Ya terakhir di pre-season ini kan ya kebetulan juga cetak hat-trick lawan Chelsea kan. Jadi menurut gua ini akan menjadi salah satu kesempatan buat dia lah untuk bisa unjuk gigi, apalagi dengan Julian Alvarez yang belum kembali. Julian Alvarez setelah Copa America kan ikut Olimpiade. Olimpiade seperti itu. Tambah lagi isu dia akan hengkang ke Atletico Madrid. Iya. Ya paling pelapisnya Oscar Bob. Ya kan. Jadi menurut gua sih Manchester City secara pemain mereka sudah biasa main bareng dari musim-musim. Ya Rodri lah, ya kan. Terus di Phil Foden menurut gua sih udah ya pasti gua rasa salah satu yang dimainkan ya. Salah satu yang dimainkan di Oke. Community Shield nanti. Tapi gue belum lihat pemain-pemain itu udah balik atau belum gitu loh. Ya memang sih. Ini Maksudnya, kan kita ngobrol hari Selasa ya. Itu hari Sabtu ya. Ya barangkali udah ada persiapan lah. Iya sih. Walaupun soalnya gini deh. Walaupun ini ajangnya cuma sekedar Community Shield, masalahnya tim sekota bos, rival kan. Itu Dan dia. kemarin lu kalah di FA Cup, masa lu nggak pengen fight back untuk menang ngelawan Manchester United sih kan. Masa 3 kali kalah udah dalam 3 musim terakhir di Community Shield ya pengen lah dapat Community Shield. Ya. Kalau menurut gue sih itu ya. Iya. Ini laga tetap rame, walaupun kalau lihat dari sisi kapasitas pemain dalam arti mungkin belum di peaknya lah. Ini baru mulai, mesin udah sempat mati 2 bulan ya kan, terus dihidupin lagi dengan pre-season ya belum. Kompetitifnya belum ketemu sih kalau menurut gue. Iya rame, cuma rame sama fansnya doang sih paling. Ya kan sepak bola harus kayak gitu. Kalau nggak fans yang bikin rame kan ya kurang seru lah. Iya, Tapi nggak tahu apakah Joshua Zirkzee akan main nanti ya kan. Ya mungkin tuh menjadi salah satu atau Zirkzee cedera juga kalau gue nggak salah nih. itulah makanya kan. Gue bilang ya awal-awal musim ini sebenarnya di Premier League ya belum ada yang bagaimana banget sih ya kalau menurut gue. Kecuali tim itu udah bermain cukup lama bersama-sama, ya tinggal diangetin lagi gitu kan untuk bisa tampil. Tapi paling tidak baik Erik ten Hag maupun Guardiola kan ya sama-sama udah nukangi tim ini lebih dari 1-2 musim. Ya menurut gue sih City ingin Guardiola pengen dapetin gelar sebanyak mungkin di musim terakhirnya, dan Ten Hag juga yang barangkali jadi musim terakhir dia. Ini kan penghakiman nih, kalau musim ini lu gagal lagi ya goodbye menir ya kan. Kalau menurut gue sih itu. Berarti kalau gue lihat kan Ten Hag nih dia dikasih kesempatan 1 tahun lagi. Kalau Pep kan emang kontraknya kan habis di musim Dan dia yang kayaknya akan nggak datang. mau perpanjang lagi kan. Dengar-dengar gitu ya, tapi walaupun nggak tahu sih ya. Iya, belum ada info Walaupun nggak ada resminya info ya. Pep mah kan seperti yang kita tahu dia mah selalu misterius kan gitu loh. Nanti tahu-tahu udah tanda tangan kontrak aja gitu. Cuma maksudnya kalau gue mendengar beberapa kabar dari media di luar sana gitu, kalau misalnya Ten Hag ini kalau misalkan dia at least sampai Desember nanti, sampai bursa transfer musim dingin nanti, dia nggak bisa membuktikan kalau dirinya perform, tapi di Community Shield ini juara, ini menurut pendapat lu pribadi aja gitu. Gua nggak pengen lu lihat berdasarkan manajemennya MU pengennya gimana atau performanya MU nanti gimana, tapi kalau lu ngeliatnya gimana nih? Kalau misalkan Ten Hag bisa nyuri Community Shield kali ini, tapi dia nih dalam menuju targetnya untuk perform dan mengunci di posisi Champions League, at least sampai musim transfer musim dingin nanti, lu ngeliatnya gimana? Ya buat gue sih menang di Community Shield nggak akan jadi Parameter. nggak jadi parameter lah. Ya walaupun itu tadi, ini hanya menurut gue ya lu mesti menang. Siapa sih yang mau datang ke lapangan terus keluar dari lapangan kalah kan nggak ada. Ya, nggak ada. Ya, apalagi makanya lawannya Manchester City, rival sekota, si tetangga berisik. Ya pasti pengen menang lah. Tapi kalau kemudian menang tapi di liganya hancur-hancuran, ya mohon maaf, sebelum bursa transfer Januari juga barangkali kemungkinan udah bisa dipecat ya. Bener. Kalau menurut gue sih seperti itulah. Kan kemarin kan Ten Hag kalau kemarin nggak dapet FA Cup kan juga
bubar jalan kan Iya sebenarnya sih. kan. Iya. Ya makanya nggak? itu. Siapa tahu nggak maksudnya oh ya udah nih karena lu udah menang, udah berhasil nyuri Community Shield. Ya udah deh gitu, dikasih kesempatan Enggak lagi. lah. Enggak Kalau lah. Enggak ya? kalau gue sih ya targetnya bahkan bukan Champions League, kalau bisa ya juara Liga Inggris. Iya kan? Sejak Oppo iya, bisa. iya itu waktu akan menjawab. Tapi maksud gue setelah sepeninggal Sir Alex Ferguson kan berapa pelatih, berapa orang hebat didatangkan ke Theater of Dreams untuk bisa bawa Manchester United juara lagi? Nggak ada. Iya sih. Belum ada kan? Belum ada. Atau nggak akan ada, gue nggak ngerti. Tapi maksud gue ya Jangan iya, maksud gue tapi paling tidak ya lu menang lah. Ngangetin apa kaki-kaki kan buat menghadapi musim yang baru kan. Kalau lu menang, kepercayaan diri kan tumbuh ya kan. Lu bisa ngalahin Manchester City gitu loh. Di FA Cup menang, di Community Shield menang. Setiap kali ketemu Manchester City bisa menang. Kepercayaan diri pasti tumbuh, Pak. Kalau menurut gue sih seperti itu ya. Walaupun dengan pemain City yang bukan dimainkan dengan pemain inti ya. Ya gitu. itu urusan lain. Kadang-kadang di ajang Carabao Cup juga kan bukan tim-tim pemain-pemain utama. Baru kalau nyampe final, terus final yang lawan tim besar juga baru pemain-pemain utama dihadirkan di lapangan. Ya. Tapi paling tidak kan ini laga pembuka, ya kan. Kalau kita sebagai penggemar Premier League akhirnya ahlan wa sahlan Premier League musim baru kan gitu, iya kan? Iya. Seneng lah kita dihibur dengan aksi-aksi para bintang-bintang terbaik di tanah Inggris nanti di kompetisi. Ini beda case-nya sama kalau misalnya lu ngomong sama Harry Kane, ya kan? Kalau bisa ya lu menang karena buat dapet trofi. Tapi sekarang ya kan mungkin ya tapi Bayern Munchen kan karena nggak dapet gelar dia juga nggak main tuh di Piala Super Jerman nanti kan. Iya, waktu itu. Gitu. Jadi ke distrak Harry Kane. Enggak maksud gue ya kalau menang ya bagus lah seperti. Tapi kalau menang terus lu ancur-ancuran ugal-ugalan di liga. Ya walaupun kayaknya nggak bakal sehancur-hancuran itu juga sih MU sebenarnya di liga nanti ya, gitu. Nggak tahu sih. Nggak tahu juga. Oke. Tapi mungkin sebagai penutup kali ya Bang DJ ya. Berarti nanti di Community Shield ngunggulin siapa? Kalau gue kan tadi udah kasih tahu kalau gue ya jujur aja, fair aja, kalau gue lebih ke MU karena Lo pengen MU ya? Bukan pengen gitu, tapi karena emang gue ngeliat pemain City nih yang intinya belum pada balik dan gue nggak yakin dengan pemain City yang ada sekarang selama pre-season ini bisa lebih dahsyat untuk bisa mengalahkan. Iya gitu loh, karena yang gue lihat pemain MU justru gue lihatnya lebih siap, walaupun beberapa ada yang cedera ya, yang tadi udah gue sebut gitu sih. Ya kalau gue menilik laga-laga terakhir di Community Shield ya di musim-musim sebelumnya, ya karena mesinnya juga belum panas-panas amat, yang mainnya masih adem ayem, jangan sampai cedera, yang penting bisa nemuin pola main segala macem. Ya menurut gue sih skor bisa tipis lah ya, dan kayaknya selalu tipis sih Community Shield. iya biasanya gitu kan, bahkan terakhir kan adu penalti, iya kan? Ya menurut gue sih bakal adu penalti sih, dan ya kalau MU gue sih Manchester City lah. Ya biar imbang aja sih sebenarnya. Ini dua tim Manchester kan, iya kan. Oke. Berarti lu megang gue Manchester City. City ya? Manchester City. Oke. Biar gak MU lagi yang menang, kan kemarin trofi udah ke MU. Nah, sekarang lu pengennya ke City gitu. Berarti ya kita lihat di weekend nanti siapa yang bisa mencuri si piala berbentuk piring ini. Piring? Iya, kan bentuknya kan agak bulat kayak piring gitu. Bukannya kayak segi-segi berapa gitu ya? Segi 8 atau segi 10 ya gitu-gitulah gitu. Ya, pokoknya yang penting Dave, kalau gue gini ya, Community Shield akan dimulai, ya artinya Liga Inggris kan akan dimulai juga. Jadi keseruan ya bertambah, dan ya half time break juga pasti akan sering hadir kan. Betul. Buat teman-teman sahabat Kompas semuanya. Ya walaupun transfernya lagi adem-adem aja, tapi ya semoga musim yang akan datang bisa menampilkan yang terbaik lah dari pemain-pemain yang sudah ada di tiap klubnya masing-masing. Oke. Kalau gitu, menurut sahabat Kompas semuanya, kalian mendukung siapa, MU atau City? Jangan lupa saksikan matchnya di bayar dulu, baru nanti gue sebutin itu. Seperti klinik yang udah disebut sama Bang DJ tadi di awal video. Kredit ya buat Anda nih. Oh iya ya, ya udahlah. Kalau gitu sampai jumpa di match pembuka Premier League nanti di 2 minggu yang akan datang. Bye-bye, see you.